Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Selviani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membahas tentang masalah komunikasi internal yang terjadi pada perusahaan XYZ. Nah, perusahaan XYZ ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail. Perusahaan ini memiliki sebanyak 500 karyawan. Namun, beberapa bulan belakangan ini terdapat keluhan dari beberapa karyawan. Nah, para karyawan mengeluh bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya perubahan kebijakan dan prosedur perusahaan. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Selain itu, beberapa karyawan juga mengeluh bahwa mereka merasa tidak dihargai atas kinerja mereka dan mereka merasa bahwa perusahaan tidak memiliki sistem yang jelas dalam penghargaan dan pengakuan kepada karyawan. Nah, sebelum membuat rencana-rencana untuk mencari solusi dari masalah ini, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan ini. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang interaktif, komunikasi dua arah antara manajemen perusahaan dan para karyawan, sehingga tidak ada diskusi secara langsung yang efektif antara para karyawan dan manajemen perusahaan. Di sini, manajemen perusahaan tidak menginformasikan dan menjelaskan terkait perubahan prosedur dan kebijakan perusahaan kepada para karyawannya. Lalu yang ketiga, sistem penghargaan dan pengakuan yang tidak jelas. Ini para karyawan merasa bahwa hasil atau feedback yang mereka dapatkan tidak sepadan dengan usaha dan kerja keras yang mereka keluarkan. Nah, setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan XYZ ini, barulah saya membuat rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan ini dan meningkatkan komunikasi internal di perusahaan ini. Nah, untuk rencana yang pertama, perusahaan bisa lebih terbuka untuk meningkatkan hubungan dengan karyawan, seperti mengadakan pertemuan di luar urusan pekerjaan yang bersifat informal dan santai seperti piknik bersama atau sekedar makan bersama dan mengobrol. Tentunya hal ini bisa meningkatkan komunikasi internal di perusahaan tersebut dan membangun bonding yang kuat antara manajemen perusahaan dan para karyawan. Lalu perusahaan juga bisa mengadakan rapat rutinan untuk mengevaluasi kinerja para pekerja dan manajemen perusahaan dalam tenggat waktu tertentu. Misalnya, perusahaan mengadakan rapat setiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi proses dan hasil kinerja para karyawannya dan manajemen perusahaan tentunya selama 1 bulan terakhir. Ini juga berguna untuk mengetahui sejauh mana perusahaan berjalan dan mencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi 1 bulan belakangan. Dan tentunya dengan sering diadakannya diskusi akan meningkatkan komunikasi internal antara pihak manajemen perusahaan dan para karyawan. Lalu selanjutnya memperbaiki sistem penghargaan dan pengakuan karyawan. Di sini, perusahaan bisa mengadakan program penghargaan rutinan seperti setiap bulan atau setiap tahun. Perusahaan memberikan reward khusus kepada seorang karyawan sesuai dengan kinerja atau target yang dicapai oleh karyawan tersebut. Perusahaan juga bisa melakukan pengakuan secara publik untuk para karyawan yang melakukan pekerjaan yang lebih intens atau para karyawan terbaik untuk mengapresiasi kinerja para karyawan tersebut. Lalu yang terakhir, perusahaan juga bisa memberikan peluang karir yang jelas seperti kenaikan jabatan apabila kinerja seorang karyawan meningkat secara signifikan dalam beberapa waktu tertentu. Nah, itu tadi identifikasi dari masalah komunikasi internal di perusahaan XYZ ini dan beberapa rancangan-rencana untuk solusi mengatasi masalah di perusahaan XYZ ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.